Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini perdana nih teman-teman, kita camping dengan Pak Budi. Kemarin kan di YouTube-nya Hoaxlayer, Hoaxlayer ya. Oxfire. Nanti dikunjungi lah. Kunjungi. Pak Budi, dari kemarin penasaran kan kalau to the point banget sih. Kan kalau berburu tuh pasti ada alasan tertentu di balik berburu. Misalkan kayak ya pasti kan bukan cuma sekedar hobi atau nembak aja, pasti kan berburu juga. Kemarin kebetulan saya diajak Pak Budi untuk pengalaman berburu teman-teman, jadi Pemburuan pertama, ya kan? berburu pertama, jadi kayak keakraban, kehangatan antar pemburu juga kerasaan. Tapi di konten ini di konten ini yang bikin penasaran karena sempat ngobrol juga dengan teman-teman di belakang layar, itu ada yang tanya kalau berburu Pak Budi biasanya malam nggak, malam berburu nggak Pak Budi? Malam sebenarnya kalau menurut peraturan nih ya, menurut peraturan di etika perburuan, malam itu sebenarnya nggak boleh karena eh, binatang biasanya itu dia keluarnya siang hari, kecuali binatang-binatang yang keluarnya binatang yang keluarnya malam hari, nokturnal. Nokturnal gitu Ya, ya. nokturnal baru boleh diburu kayak gitu. Oke. Nah, kalau biasanya kalau berburu tuh khusus binatang yang nokturnal. Jadi nggak Nokturnal. boleh memburu binatang yang sebenarnya dia aktivitasnya siang hari, diburunya malam hari itu nggak boleh. Oh nggak Kayak boleh gitu. gitu. Pak Budi fokusnya burunya babi. Iya, fokus karena di Indonesia yang dilegalkan hanya babi hutan. Babi ya, Ya, tapi legal. dengan genus tertentu ya, genus Sus barbatus dan kalangan lainnya selain dari babi rusa. Nah, babi rusa nggak boleh. Jadi jangan sampai nanti semua babi Dibabat. diburu, nggak boleh juga. Kayak gitu. Oke. Itu pengantar tuh teman-teman. Pokoknya kalau penasaran dengan dunia perburuan bisa langsung main ke channelnya Pak Budi, Hoaxlayer. Nah tapi karena ini konten saya, Pak Budi punya ini enggak pengalaman yang mungkin tidak bisa dinalar secara pure nalar nih gitu. Ya, Manusia normal gitu ya. iya, katakanlah ada kejadian apa atau sesuatu Oke. yang tidak bisa di ini Mm-mm. selama berburu Pak Budi. Oke. Jadi selama berburu, saya berburu dari umur bukan umur sih, dari kelas 5 SD. Kelas 5 Ya. SD. Kelas 5 SD sudah berburu. Jadi untuk pengalaman berburu itu biasanya yang paling aneh, ya, paling aneh itu adalah berburu binatang yang big game kayak babi hutan, Ya. kayak gitu. Tapi kalau yang kayak burung, small game burung, kemudian tupai dan lain-lain itu kayak nggak ada. Pengalamannya aneh kayak gitu ya. Tapi kalau babi hutan sering terjadi. Apa aja Pak Budi? Nah, kalau babi hutan ini, karena babi hutan itu dia binatang yang lama, Iya. apa sih, hidupnya lama. Hidup Kemudian lama. dia itu biasanya memang banyak digunakan sebagai, nggak tahu ya, mungkin peliharaan di alam di luar manusia kayak gitu ya. Jadi babi hutan itu biasanya memang ketika dia diburu, kadang kita menemukan hal-hal yang aneh. Ini pengalaman pribadi saya. Jadi ada di suatu daerah, di daerah Playhari ya, di tanah laut. Jadi di tanah laut itu ada tempat khusus. Ini tempatnya saya Kita sembunyikan, ya, kita rahasiakan ya. privasi ya, gitu. Jadi nggak boleh dikasih tahu tempatnya. Jadi ada tempat khusus tertentu di daerah Playhari. Nah, di situ ada memang babi nunggal. Babi nunggal itu babi yang satu jantan, tapi dia udah umurnya udah lama. Nah, ini perburuan pertama nih. Perburuan pertama. Lanjut Pak Budi. Terus Perburuan pertama itu pas rencananya awal mau nyari small game, mau nyari burung belibis kayak gitu. Burung belibis, nembak burung belibis, tapi nggak tahu. malam, tapi malam hari. Enggak, siang Oh, hari. siang. Siang hari. Nyari burung belibis, saat pulang ketemu babi hutan itu. Jantan. Nah, bobotnya udah lebih dari 100 kilo lebih. Gede berarti. Jadi kalau di daerah tanah laut itu memang besar-besar ya, sampai 200 kilo. Bahkan ada 200 perbakin kilo. di Jakarta itu yang pernah ke rekor saat berburu dapat big game babi hutan tuh 200 kilo. 2 kintal lah, kayak gitu. Itu trofi paling besar. Kayak gitu. Jadi nah, ketika berburu belibis pulang kan sore tuh, ketemu di jalan, dia ngadang di tengah jalan. Nah, esokan harinya berpikir dong, ini harus bawa unit yang khusus buat big game kayak gitu.
Jadi bawa buat big game, kemudian ketemulah di eh, perkebunan sawit. Kebetulan sebelumnya ketemu si pengembala kambing. Nah, pengembala kambing ini dia cerita bahwa kambing yang kecil itu dimakan sama babi Dimakan hutan. sama babi. Nah, babi hutan tuh dia nggak makan tanaman, teman-teman. Dia kalau apa sih, kalau pemakan semua tuh herbivore apa sih? Ini omnivora. Omnivora. Dia makan semua kayak gitu. Dia Makan makan segala. biji-bijian. Kalau ada binatang dia dimakan, serangga dan lain-lain dimakan kayak gitu. Jadi kebetulan anak kambing itu melahirkan, kan kambingnya di daerah sini dilepas liarkan. Lepas liarkan kemudian dimakan sama si babi hutan ini. Tadi. Dia cerita pas ketemu di jalan tuh. Pas kebetulan langsung dicari, ketemu. Kemudian kalau pemburu itu kan biasanya ngukur jarak nih sebelum nembak. Jadi ketahuan jaraknya. Jaraknya sekitar 15 meteran. 15 meteran pas ditembak pakai senapan pertama itu tidak terjadi apa-apa. Tapi kena dong. Jaraknya terlalu dekat. Ya, ibaratnya logikanya dengan jarak tembak segitu harusnya langsung tumbang. Ya, harusnya kalau nggak tumbang ya dia kalau kena lung, misalnya lari kemudian kita tracking ketemu senjatanya down, sudah mati kayak gitu. Tapi ini nggak terjadi apa-apa. Dia malah biasa saja. Kebal. Ya biasa aja, nggak terjadi apa-apa. Kayak apa? Dia jalan aja, santai aja kayak gitu. Itu pengalaman pertama waktu berburu. Jadi setelah itu kalau udah tahu kayak gitu, kalau pemburu udah pasti paham. Kalau udah tahu kayak gitu udah nggak usah dilanjutin lagi. Udah dilanjutin. Udah nggak usah dilanjutin lagi, tapi udah biarin aja lah kayak gitu. Nah, lanjut tadi ke stop ya kayak gini lah di outdoor ya, kita buat konten di outdoor di atas gunung ya kayak gini ya, tiba-tiba kamera error. Oke, ya, tadi sampai omnya Pak Budi coba Pak Budi nyoba lagi. Nah, om saya juga nyoba berburu di tempat yang sama karena itu tropinya udah kesebar nih di dunia pemburu kayak gitu. Jadi ada binatang tropinya besar itu udah kesebar di dunia pemburu bahwa harus ditumbangin kayak gitu. Dan ini pejantan dominan kan, jadi nggak masalah kayak gitu. Jadi kalau memburu pejantan dominan ini dia memberi hak yang babi-babi muda yang lain untuk berkembang biak. Ya, kayak gitu. Jadi legal lah ibaratnya dimusnahkan. Jadi kayak gitu. Nah, om saya mencobalah berburu di tempat yang sama dengan partnernya, ya dengan partnernya. Kemudian berburu, ketemulah dengan babi yang sama. Yang sama. Tapi kan karena dia sudah berapa bulan dia sudah berbeda warnanya. Yang asalnya putih ini udah agak hitam. Tapi babi yang sama kayak gitu. Babi yang sama. Kemudian ketika ketemu, waktu masuk ke aiming diincar pakai scope nggak kelihatan. Nggak kelihatan kayak gitu. Siang hari padahal. Siang hari. Ya nggak sih, sore lah. Iya, maksudnya bukan malam hari. Iya, jadi diincar pakai scope. Jadi ini batang sawit, diincar pakai scope nggak kelihatan. Kayak gitu. Mantap. Waktu senapangnya dipindahin, dilihat pakai mata, ada. Mata telanjang kelihatan, ada. Skop hilang. Nah, karena curiga, mungkin karena kerusakan skop atau mungkin apa masalah gitu ya. Iya, terpaksa teknis. Partnernya om saya ini yang nyoba. Nyoba ternyata juga sama. Dengan senjata yang berbeda. Dengan senjata yang sama. Hasilnya sama. Dan kalau di aiming ke tempat lain kelihatan. Nah, kayak gitu. Itu tuh salah satu hal-hal yang kadang di dunia perburuan aneh. Tapi wajar. Biasanya karena binatang yang biasanya ukurannya udah besar dan hidupnya udah lama, kadang biasanya itu dipelihara di dimensi lain. Langsung merinding. Gitu. Asik nih. Kayak gitu. Nah, kemudian ini ceritanya nih sampai dia babi itu tumbang. Iya. Nah, tapi gitu. Berarti tumbang akhirnya. Karena yang kedua ini dia menyerang lahan jagung warga di sekitar situ. Dan dia merasa penjantan dominan dan nggak ada yang bisa berani dengan dia makan semaunya di lahan itu. Jadi petani datang diusir pun nggak lari, cuek berarti tetap dia makan kayak gitu. Nah, kemudian lah dipanggil pemburu senior pemburu yang memang tahu lah kayak gitu. Ya nggak tahu ya, ternyata di pelurunya itu nggak tahu kayak diisi kayak gitu, tapi nggak tahu tekniknya macam apa, nggak tahu ya. Kemudian peluru spesial ya ibaratnya ya, pelurunya gitu. spesial. Peluru spesial kemudian kalau di dunia game pakai cheat lah. Iya, pakai cheat kayak gitu kan. Pakai cheat. Jadi dia ditembakkan dan ternyata bisa langsung tumbang.
Dan ini nggak cuma pemburu loh ya. Heeh. Jadi ada beberapa eh, apa sih kayak tentara gitu nyoba pakai senjata standarnya TNI, TNI, dan nggak berfungsi nggak apa-apa, nggak berfungsi. terjadi apa-apa Berarti dengan memang binatang harus itu. ada treatment Iya. khusus gitu ya. Dan ini cerita ini bukan bohong, tapi Memang cerita ini yang saya dengar dari teman-teman pemburu pemburu. senior lainnya kayak gitu. Nah itu yang pertama kayak gitu murga itu. Nah yang kedua ini adalah perburuan malam, Malam. nokturnal. Nah nocturnal kalau babi hutan boleh diburu malam karena dia emang sifatnya dia punya dua Aktivitas gitu ya, dua aktivitas. siang hari Siang dan bisa, malam malam hari bisa. kayak gitu. Nah yang malam hari ini memang di daerah tetap masih dipelihara, masih sekitar tanah laut. Nah itu berburu juga. Nah kelihat ada binatang yang sama. Kalau binatang yang udah ukurannya nggak normal, udah besar dan hidupnya lama, nah itu pasti aneh Aneh gitu. kayak gitu. Ada Jadi sesuatu perburuan yang malam. Nah lucunya sebelum ketemu binatang ini, saya itu nganterin mahasiswa ini tersesat di perkebunan sawit. perkebunan, Ya, karena dia mau apa sih? camping. Mau camping kayak gitu. Berapa motor gitu tersesat. Dia nggak pernah naik gunung, tapi nyoba naik trek gunung malam. trek malamnya. Saya saranin buat pulang aja karena treknya susah di situ. Kalau kita masuk sawit teman-teman itu udah kayak labirin kayak gitu. Kalau kalian nggak paham dengan Mending gak usah. Mending nggak usah. Mending gak usah. kayak gitu daripada tersesat ketika di dalam labirin kayak gitu. Nah setelah mengantarin itu ternyata ketemu di pinggir jalan, jadi dia makan habis gilingan sawit itu kan ada kayak Ampas gitu. ampas habis- yang ditumbuhin jamur. Nah itu favoritnya babi hutan, dia makan jamur yang tumbuh yang biasanya dimakan manusia juga. Enak kok jamurnya, bisa kalau dimasak. Nah itu dimakan babi hutan kayak gitu. Nah ada malam hari ya ketemu di situ, dicoba ditembak dong, namanya pemburu ya, kita coba ditembak. Ternyata ketika ditembak tidak terjadi apa-apa, bukan binatang yang nggak kena, tapi senapannya nggak fungsi. Kayak apa sih? Stuck gitu. Nggak, bukan stuck, nggak, kalau ibaratnya nggak ada ledakan, nggak meletus kayak gitu loh. Senapannya nggak meletus, nggak mau berkali-kali, nggak bisa kayak gitu. Dan binatangnya sudah itu kayak gitu ya. Kalau pemburu itu semakin besar binatangnya, semakin dekat adrenalinnya semakin tinggi. Nah resikonya semakin besar. Resiko semakin besar itu kenapa? Kalau sampai binatangnya nggak fatal, tumbang, atau mungkin pemburunya yang diserang sama babi hutan kayak gitu. Nah karena di babi hutan di Kalimantan, khususnya di daerah Kalsel ini, khusus Baru-Batus itu genus paling besar ya setelah babi Rusia kayak gitu. Genus paling besar dan bobotnya lebih dari 200 kilo kayak gitu, bisa lebih dari 200 kilo kalau yang pejantan ya. Kayak gitu. Pengalaman apa lagi ya berburuan? Kalau ini Pak Budi, tapi jangan sebut ini ya, jangan sebut mereknya ya, nanti dia datang kan nggak suruh. Kalau makhluk Pak Budi, selain dari pengalaman kan tadi babi nih, ada faktor pengganggu lain nggak antara selain dari target buruan dengan si pemburu, misalkan ada faktor lain nggak pengalaman? Apa ya? Kan kalau kami camping bisa kan dengar ada yang ketawa gitu atau apa. Kalau berburu Pak Budi? Ini sih kayaknya kalau berburu tuh lebih ke suara aja. Jadi kayak misalnya kayak ada suara binatang yang aneh kayak gitu. Ya, yang belum pernah terdengar sebelumnya. Boleh nggak wajar, misalnya kayak ada suara kambing kayak gitu. Nah itu nggak wajar. Padahal di sawit itu alam liar ya. Iya, nggak ada kayak gitu. Nah, dan kambing kalau malam nggak mungkin liar biasanya, pasti tidur. Pasti tidur gitu. biasanya. Jadi biasanya kalau kayak gitu ya jangan diikutin, intinya kayak gitu. Kalau ada suara kayak gitu jangan diikutin. Kalau diikutin, kita kan biasanya nih pemburu ini kalau ada suara kayak gitu dikira binatang. Diikutin. Nah itu yang nanti menyesatkan pemburu gitu ya. Kayak gitu. Tersesat. Nah pengalaman yang paling aneh lagi nih saat berburu di hutan, memang hutan daerah pedalaman Gunung Meratus. Nah ini memang berburunya gitu masuk hutan, masuk ke dalam hutan kayak gitu. Masuk ke dalam hutan ya itu tersesat ya. Sampai jam 4 subuh. Masuk rute. jam 11 malam, keluar jam 4 subuh. Idealnya harusnya bisa keluar cepat jam 1 jam 2 kayak gitu. Dan gitu. ketika berputar tetap di pohon yang sama. Pohon yang sama muter di situ aja kayak gitu. Jadi sampai teman inisiatif kita ikut aliran air
Oh, Aliran untung ada yang Iya. masih kayak Paham. logika gitu Iya. ya. Jadi kalau ikut aliran air kita pasti menuju keluar. Ke pemukiman biasanya Iya, kayak ada gitu. Jadi dekat masuk keluar pemukiman. ke daerah di luar hutan kayak gitu. Itu aja sih menurut saya, menurut yang pernah dialami yang paling aneh tadi ya babi hutan itu tadi. Iya nggak bisa ini. Heeh, yang banyak. Tapi memang pasti deh kalau nanti teman-teman pemburu ngelihat video ini pasti itu bukan pengalaman yang Wah gitu ya. wah, Ini udah emang kayak semacam wajar. makanan harian pemburu gitu. Iya, wajar. Kayak gitu wajar. Ya, jadi agak beda ya dunia perburuan dengan dunia perkempingan, memang agak ada perbedaan, tapi kita kan sama-sama di Outdoor ini ya. sama-sama di outdoor. Heeh. Ya jadi sepakat apa kata Pak Budi, memang harus kita kadang harus menerapkan sifat cuek gitu kalau ada sesuatu yang menurut kita tidak logis gitu. Iya. Iya betul betul. Dan yang pasti harus berani ya. Iya, berani. Ya intinya harus berani, Harus karena kalau berani. sudah satu gugup biasanya logika hilang. Iya. Yang disalahkan si setannya. Iya. padahal manusianya. manusianya Karena kayak faktor grogi. faktor Nervous, gugup, kayak takut, logikanya hilang, akhirnya sembrono atau apa gitu. Iya, kayak gitu. Oke. Mungkin itu aja. Sip, thank you. Jadi pengalaman saya. Sebenarnya kalau mendengar dari senior lain pemburu, pengalaman tuh bukan mistis aja. Pengalaman hal-hal yang lain yang seram, tapi bukan mistis, tapi dengan binatangnya. Semoga Gitu. nanti kalau misalkan ada yang lihat video gitu kan, terus ngundang saya untuk coba dong ngobrol dengan kami, saya pengen sekali ngobrol gitu dengan ini kegiatan ini. Oke, pokoknya teman-teman kalau pengen ngerasain sensasinya berburu seperti apa, nggak usah malam hari deh, siang aja cobain bagaimana adrenalin terpacu kalau nembak atau harus fokus dengan buruan. Kontak aja Pak Budi, nanti di deskripsi saya buat link Instagramnya, jadi silahkan DM di Instagram, join untuk pengalaman berburu dengan Pak Budi, pasti seru. Oke, thank you Ya, Pak Budi.